Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent buat kita semua. Selamat Advent buat kita semua. Terima kasih. Di minggu Advent yang pertama ini, firman Tuhan buat kita dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, minggu ini kita telah memasuki minggu Advent. Advent hingga 4 minggu. Minggu pertama, Advent pertama, 2, 3, dan 4. Dan di minggu Advent kita selalu disegarkan untuk menghayati, yaitu Yesus yang telah datang ke dunia ini dan menunggu Yesus yang datang untuk kedua kalinya. Hari ini, di minggu ini, firman Tuhan mengajak kita untuk setia di dalam menantikan Tuhan Yesus, terlebih meyakini bahwa Tuhan menepati janjinya. Dikatakan di sini Tuhan menepati janjinya. Nah, saudara-saudara, dalam menunggu janji di dalam seseorang misalnya supaya ditepati, itu tentu membutuhkan usaha agar kita bisa tabah menantikan yaitu janji itu, ya. Menunggu seseorang atau orang lain menantikan, yaitu dia menepati janjinya. Sebagai contoh, mereka sudah lama bersahabat, ya kan, menunggu ini. Kemudian si perempuan ini menunggu, kapanlah pacarku ini, laki-laki yang kukasihi ini mengatakan cinta, ya kan? Dia tunggu. Dia selalu menampilkan dirinya yang menunggu biar dia benar-benar mengatakan cinta. Dan dia juga tunggu bagi mereka yang sudah lama pacaran, kapan aku diajak untuk menikah. Pacaran terus, bosan begitu, ya. Nah, menunggu ini ya mungkin membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan di sini saya lihat ada banyak pasangan yang duduk berdampingan sambil melirik, kapan benar gak abang ini serius? Apa hanya diajak mau ke mall saja, ya kan? Atau mau diajak ke gereja saja, bosan di gereja aja terus. Kapan menikahnya, ya kan? Nah, saudara-saudara, menunggu ini memang luar biasa. Terlebih ketika kita sudah dalam keadaan tidak kuat lagi, menunggu keselamatan. Contoh, masih ingat sama kita, yaitu 4 orang yang mengalami helikopter jatuh di Danau Toba itu. Mereka awalnya itu berempat, masih sama-sama hidup, dan mereka berharap untuk bisa selamat. Tetapi jam demi jam luar biasa mereka tunggu tidak ada. Dan ternyata esok harinya, ya, sampai hari ketiga
ternyata yang bisa bertahan hanya si Fransiskus itu, yang tiganya lagi tidak diketemukan, lepas dia. Dan hari ketiga si Fransiskus ini mendapatkan yaitu pertolongan dari tim SAR. Menunggu itu, apalagi dalam keadaan seperti itu, sungguh mengharapkan bantuan yang sungguh luar biasa supaya dia selamat. Masih ingat juga di tanggal 26 Desember 2004 kalau tidak salah, yaitu tsunami itu luar biasa, luluh lantah habis. Tetapi ada yang selamat. Tetapi yang selamat ini pun menunggu bantuan dari tim SAR. Mereka masih berbincang-bincang di malam hari. Dia sudah tidak tahan lagi karena makanan sudah tidak ada lagi, air juga tidak ada yang bersih. Malamnya mereka masih bincang-bincang, tapi di tengah malam dia sudah meninggal. Si A ini merasakan masih hidup, tapi di pagi hari dilihat, wah, dia sudah meninggal karena sudah tidak ada lampu, ya kan, listrik dan lain sebagainya. Berarti aku tadi malam tidur bersama mayat begitu. Artinya mereka menunggu datangnya bantuan yang bisa memberikan mereka keselamatan. 3 hari kemudian baru datang TNI menolong mereka. Nah, artinya menunggu ini bukan menjadi sebuah pekerjaan yang seperti main-main, tetapi memang butuh serius, ya, butuh. Makanya jangan gantung, jangan kita menjadi seorang PHP, memberi harapan palsu, ya. Kita janji-janji, manusia selalu berjanji, tapi dia selalu juga yang mengakhiri, mengatakan tidak. Hari ini Tuhan akan menepati janjinya. Dia bukan PHP, tetapi dia akan menepati janjinya. Apa janji Tuhan? Firman Tuhan di sini disebutkan di Yeremia ayat 14, 15 sampai ayat 16. Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan, Yehuda dan Israel. Dia akan menyelamatkan. Karena apa? 70 tahun mereka dibuang di Babel itu. Silih berganti rajanya, tapi sama saja rajanya menindas luar biasa parahnya. Dan mereka berharap, Tuhan selamatkanlah kami. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Sudah tidak tahan lagi dengan keadaan seperti ini. Oleh karena itu Yeremia mengatakan, Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan menepati janjinya kepadamu seperti dia menepati janjinya kepada Abraham, kepada kita semuanya. Janji Tuhan lebih dari seperti janji matahari. Matahari kalau kita di sini pasti terbit pukul 6 pagi misalnya. Tetapi di kutub sana bisa jadi hanya 3 jam saja matahari terbit. Bahkan ada sampai lebih dari 1 minggu matahari tidak terbit. Artinya matahari pun mempunyai keterbatasan untuk menepati janjinya, esok hari aku akan terbit. Apalagi manusia. Tapi Tuhan pasti akan menepati janjinya. Pasti akan menepati janjinya. Seolah-olah tidak ada lagi harapan. Dibaratkan seperti tunggul kayu itu, ya, batang kayu yang sudah lepas dari pohonnya, sudah kering, tidak ada lagi harapan. Tapi dari situ dikatakan Tuhan akan menumbuhkan tunas kehidupan. Dan kepada kita juga Tuhan akan menumbuhkan yaitu kepastian, walaupun di tengah yang sudah tidak ada harapan menurut nalar dan pikir kita. Makanya bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ya, batu sandungan bisa menjadi batu loncatan. Bagi Tuhan, air mata kita ini bisa menjadi mata air bagi Tuhan. Dan bagi Tuhan, ya, seolah-olah
tidak ada lagi kehidupan, tetapi bagi dia ada kehidupan. Makanya kita harus berharap kepada Tuhan Allah, bukan kepada manusia saja. Dan dari sini saudara-saudara, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Di sini kita mau diajak sebenarnya untuk bagaimana bertahan di dalam janji Tuhan itu. Nah, bagaimana kita bisa kuat menunggu? Inilah pekerjaan kita. Bagian manusia, bagian Tuhan sudah pasti dia akan menepati. Tapi bagi kita, bagaimana kita bisa sabar? Coba kita lihat, manusia itu banyak yang tidak sabar. Seperti Abraham, ya, dengan istrinya itu. Istrinya itu tidak sabar. Karena apa? Kali ini sudah semakin tua katanya. Akhirnya ambillah, yaitu pembantuku itu, hampirilah dia menjadi istrimu supaya dia melahirkan anak darimu. Dia tidak sabar. Maka saudara-saudara, si Abraham pun apa yang dilakukannya? Dia turuti itu kata istrinya. Dan siapa ini pun, pembantunya ini pun justru dia bermegah dan dia pun jatuh kepada tindakan untuk merendahkan istri dari Abraham. Artinya selalu saja kita jatuh kepada pikiran kita, usaha kita saja untuk mengatasi masalah, tidak setia menanti. Tetapi ketika kita mau berseru, ketika pembantunya itu berseru kepada Tuhan Allah, Tuhan, aku sudah diusir, tolonglah aku. Dia ditolong. Kemudian istri dari Abraham juga berseru, Tuhan, aku sudah begini keadaanku. Tuhan pun menolong. Meskipun dia sudah tua, lahirlah nanti anak dari dia, yaitu si Ishak. Tertawa karena Tuhan membuat mereka tertawa. Segala sesuatunya ternyata indah bagi Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa sabar dan tidak memakai pikiran kita sendiri di dalam menunggu ini? Bagaimana kita bisa sabar di situ? Dan saudara-saudara, yang kedua, kekuatan kita untuk menanti ini, yaitu bahwa Tuhan itu akan pasti menumbuhkan tunas Daud, memberikan keselamatan, keadilan, meskipun di tengah harapan yang tidak ada lagi menurut pikiran kita. Seperti contoh, ada pengusaha muda, dia punya yaitu SPBU. Awalnya dari pedagang biasa dan akhirnya punya SPBU. Dia terus berkembang. Ternyata apa yang terjadi? Usahanya total ambruk ketika SPBU-nya terbakar. Tidak ada lagi apa-apa. Usianya sudah tua. Dan ternyata datang teman-temannya memberikan nasihat kepadanya. Ya sudahlah, katanya, kau juga membuat SPBU, beginilah keadaannya. Cobalah dulu dari usaha makanan. Kalau kau jual makanan, kalau tidak laku, katanya, kau bisa makan sendiri, katanya. Dihibur begitu. Awalnya, ya, mendengar perkataan itu, ini orang sudah begini keadaanku, dia justru melecehkan aku yang begini, katanya. Tetapi dia mulai, ternyata dia lakukan juga. Dia buat racikan makanannya ini dan diterima halayak ramai dan terus berkembang, dan dia buka akhirnya franchise kepada berbagai tempat dan hingga hari ini sampai di hampir di seluruh dunia. Itulah KFC. Kalau kita lihat gambar orang tua itu, ya, orang tua usianya sukses, berusia 64 tahun. Dia di usia mudanya sudah sukses tapi gagal total, tapi dia bangkit lagi di usia 64 tahun akhirnya bisa sukses lagi. Artinya saudara-saudara, dari sini yang mau kita katakan bahwa kita kalau dalam keadaan apapun, mari kita yakini janji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Asalkan kita bisa berusaha, terus berusaha, dia akan tunjukkan jalannya. Nah, yang kedua yang mau kita lihat lagi dari sini firman Tuhan, bagaimana kita bisa kuat di dalam menanti janji Tuhan ini, yaitu bagaimana kita bisa
mampu untuk mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur, karena di dalam mengucap syukur kita di situ bisa sabar, terus berharap, dan dari situ kita bisa mengubah diri kita untuk senantiasa bersyukur meskipun keadaannya tidak berubah. Keadaannya tidak berubah, tantangannya, persoalannya tetap ada, tetapi suasana hati kita ini sudah berbeda menyikapinya, ya, sudah berbeda. Sebagai contoh, misalnya ada seorang ibu mempunyai 2 orang anak, dan anak ini dua-duanya memiliki pekerjaan berdagang, dan berdagang dan yang jualannya ini agak berbeda memang. Yang satu menjual es krim, ya, yang satunya lagi jual payung. Nah, ketika datang hujan dia bersyukur, tetapi waduh, anak ini memang laku payungnya, tetapi yang ini nggak laku esnya, katanya kan. Dan ketika panas, wah, yang ini laku esnya, yang ini tidak laku payungnya. Jadi dia sulit sekali untuk, waduh, bagaimana ini ya Tuhan, katanya. Tapi saudara-saudara, ketika dia ubah bahwa hatinya berdamai, dia menerima keadaan itu, dan hatinya lah yang diubahnya, bukan cuacanya atau keadaannya. Dan di situ dia mampu, meskipun hujan, meskipun yaitu namanya cerah, dia mampu untuk bersyukur. Itu juga bagi kita, bagaimana kita bisa mampu bersyukur, ya. Dan jalan Tuhan dan jalan kita untuk bersyukur pun selalu banyak. Ada orang seperti itu, ya, dia mau bayar di antrian loket kasir itu, dan setelah dia rokok, dompetku ternyata sudah tidak ada di sakunya, dan dia cari-cari, waduh, aku kecopetan, dan tanpa dia tinggalkan lagi belanjaannya itu, dan dia pulang. Ya Tuhan, katanya, aku kecopetan, tapi aku bersyukur Tuhan. Ini dia, orang sudah kecopetan dia mampu bersyukur. Apa ungkapannya? Yang pertama, dia mampu bersyukur, Tuhan, aku baru 1 kali dicopet, aku bersyukur, tidak 2 kali, katanya. Kemudian yang kedua dia bilang, ya Tuhan, dompetkunya yang dicopet, ya, bukan nyawaku yang dicopet, terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga dibilangnya, ya Tuhan, syukurlah, bukan aku yang pencopetnya, tapi aku orang yang dicopet. Aku masih bersyukur karena aku bukan orang yang berbuat dosa itu. Nah, saudara-saudara, artinya kita bisa untuk selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Bahkan ada juga di antara kita, ya, kalau mau ngasih penghiburan kepada orang yang yang kecelakaan, ya syukur, katanya kan, syukur deh. Kalau orang yang kecelakaan mungkin satu sisi bisa marah, tetapi emang kalau kita pergi ke rumah sakit sana, selalu kita lihat, wah, adalah yang sakitnya seperti ini, adalah yang sudah sakit tidak mampu membiayai, adalah yang begini dan lain sebagainya. Kalau kita lihat itu semuanya, sebenarnya selalu ada jalan untuk kita untuk mengucap syukur. Dan ketika kita semakin mampu untuk mengucap syukur, iman kita dan kasih kita akan semakin bertambah. Dan ketika iman kita dan kasih kita semakin bertambah, kita akan semakin kuat untuk menanti janji Tuhan yang tidak seorang pun bisa tahu kapan akan digenapi Tuhan, ya. Tidak bisa kita tahu, bahkan seperti pencuri katanya datangnya Yesus yang datang kedua kali. Atau juga bisa jadi luar biasa kedatangannya bagi kita dengan surprise-surprise yang luar biasa dalam melawat kita hari ini, esok atau kapanpun bagi kita, keluarga dan persekutuan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini menjadi bagian yang penting bagi kita di Advent yang pertama ini, karena yakinlah keadilan Tuhan itu luar biasa. Meskipun kita diberikan beban yang berat, persoalan yang berat di saat menanti keluarga, pekerjaan, atau hubungan kita dan lain sebagainya, yakinlah janji Tuhan, Dia akan setia sampai akhir zaman. Pertolongannya besar dan
Dia akan melawat kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sekarang mengimani ini, memetik ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terlebih lagi kepada saudara-saudara yang tengah mengalami pergumulan-pergumulan. Bagaimana saya bisa mengimani janji Tuhan ini? Kalau kepada bangsa Israel pada waktu itu, oke, waktu itu 70 tahun mereka mengalami penjajahan di Babel, tapi mereka akan mendapatkan pembebasan, ya, lepas, dan mereka bisa merdeka. Kita bagaimana mengimani ini? Bagaimana kita bisa lepas dari persoalan kita, dari pergumulan kita? Itulah tadi yang pertama, yakinilah janji Tuhan dan bisa kita mengucap syukur, dan terlebih bagaimana kita bisa tabah, sabar, dan terus berdoa, karena itulah bagian kita. Bagian Tuhan sudah pasti, Dia akan melawat kita. Tunggulah lawatan Tuhan, dan itu akan datang. Semoga kita pun bisa meneladani Yesus Kristus yang menepati janji, dan bukan seorang PHP bagi orang lain atau orang sekitar kita, dan siapapun yang sudah kita berikan janji, kita mengingkarinya. Tapi tepatilah, karena itu adalah sebuah tanggung jawab kita kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Syukur bagimu yang berfirman bagi kami bahwa Engkau akan menepati janji-Mu, janji keselamatan bagi bangsa Israel, bagi kami semuanya. Bahkan kelak di hari kiamat itu, Engkau akan memberikan keselamatan itu bagi kami. Tuhan, di saat menanti janji-Mu itu, di saat kami menjalani kehidupan kami dengan berbagai dinamika, kesulitan, pergumulan, dan sebagainya, kuatkanlah kami. Berikanlah Tuhan Roh-Mu yang berdiam bagi kami, agar senantiasa mampu juga bersyukur, dan itu memampukan kami untuk bisa bertahan, sabar, tekun, dan tetap mengandalkan Tuhan Allah. Tuhan Allah, kami mohon berkatilah juga jemaat Tuhan. Lihatlah mereka yang juga tetap setia menanti anugerah. Mereka menanti untuk mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu. Menanti mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik. Menanti mereka akan mendapatkan anak dari Engkau lewat rahimnya sendiri Tuhan. Menanti ialah Bapa melihat anak-anaknya hidup dengan baik, hidup di jalan Tuhan. Menanti keluarganya penuh dengan damai sejahtera, dan seterusnya Tuhan. Terlebih mereka juga menanti akan sebuah kelulusan, kesuksesan, dan sebagainya. Tuhan Allah, kuatkanlah mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu berdiam di hati mereka. Dan Tuhan Allah, kabulkanlah janji-Mu atas mereka. Bapa di surga, berkatilah kami semuanya. Biarlah turun bagikan hujan atas kami berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.